Shalom saudara yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada pada hari ini, doa saya Tuhan menyertai setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kepada kesempatan yang indah ini kita akan bicara tentang seorang tokoh yang bernama Yusuf. Seorang anak muda yang diceritakan di Kejadian pasal 37, kemudian pasal-pasal selanjutnya sampai pasal 50, Yusuf mati saudara. Semua bicara tentang bagaimana Yusuf berjuang di dalam imannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang Yusuf si anak Yakub ini tidak terlepas daripada perjuangan melawan kedagingan, tidak lepas dari perjuangan untuk hidup menurut rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau saudara memperhatikan bagaimana dia pada masa muda, saudara, begitu disayang oleh ayahnya Yakub, saudara-saudaranya yang lain mulai iri hati kepada mereka. Iri hati itu tidak bisa kemudian melihat kebaikan atau persaudaraan di antara sesama. Iri hati itu menutup pandangan kita terhadap kebenaran. Iri hati itu merusak sampai ke tulang-tulang sumsum kita sekalian. Bahkan orang yang iri hati tidak bisa melihat Tuhan pakai seseorang untuk melakukan kebaikan bagi kita. Saudara, iri hati itu adalah penyakit yang harus dihindari oleh setiap orang. Sebab kita tidak akan bisa melihat rencana dan rancangan Tuhan, khususnya di dalam kehidupan kita dan orang lain. Saudara, apa yang menarik dari Yusuf ini? Ada beberapa bagian, saudara. Yang pertama, dia adalah seorang pemuda yang sudah mengerti bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Amsal berkata, hai anak muda, dengarkan didikan orang tuamu. Yusuf melakukan itu di masa mudanya. Bahkan bukan cuma didikan orang tua, bagaimana relasinya dengan Tuhan yang begitu intim sekali, membuat dia bisa bertahan di dalam kehidupannya setiap saat. Saudara-saudara yang cemburu ini membuang dia di sumur. Tetapi bagi dia, saudara, tidak ada kebencian di dalam hati yang paling dalam. Tidak ada harga diri yang terkorek. Tidak ada kemudian dia punya keinginan untuk melapor seorang ayah, kemudian anak saudara-saudaranya nanti dibuang, dimarahin. Tidak ada itu. Yang ada di dalam hatinya bagaimana ia bisa menjumpai kembali saudara-saudaranya yang sudah membuang dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya dia diambil oleh orang lain, dijual ke tanah Mesir. Di tanah Mesir itu saudara lihat, bayangkan. Dia sudah mulai hidup di dalam sebuah kemewahan. Diambil oleh seorang perwira yang berpangkat tinggi. Potifar, saudara. Lalu kemudian Potifar mempercayakan semua apa yang menjadi miliknya kecuali istri Potifar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yusuf digoda oleh seorang wanita, istri Potifar itu. Karena tampannya yang begitu ganteng luar biasa, saudara. Anugerah Tuhan pada wajah seorang Yusuf. Tapi Yusuf harusnya punya kesempatan emas bagaimana dia lebih terkenal dan lebih hebat lagi. Kalau manusia normal di dalam keberdosaannya itu, saudara akan berpikir, kapan kesempatan ini aku bisa dapatkan? Aku sudah mendapatkan kepercayaan Potifar pada hari ini. Nafsu sebagai seorang manusia terpenuhi oleh karena istri Potifar seorang yang cantik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf tidak mengambil kesempatan itu. Kenapa? Karena dia tahu ini bukan kairos. Ini bukan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi perjalanan kehidupannya. Ini jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Ini adalah keberdosaan. Maka di situ Yusuf berani berkata tidak pada dosa. Saudara, mengatakan tidak pada dosa di tengah-tengah kesempatan yang menguntungkan kita adalah hal yang sangat sulit luar biasa. Saudara, ketika kita mau punya karir yang naik, ketika kita mau usaha, kita laku, seringkali banyak orang menjual imannya untuk melakukan penyembahan kepada ilah-ilah yang lain. Atau toleransi terhadap dosa untuk menanjakkan karirnya lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Iblis pernah mencoba Yesus. Membawa Yesus naik ke bubungan bait suci dan berkata bahwa jika engkau sembah aku, semua ini aku berikan kepadamu. Di atas bukit itu lalu kemudian Yesus berkata, tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Engkau yang harus menyembah Tuhan Allahmu. Saudara, hanya keinginan hati yang dekat pada Tuhanlah yang bisa membawa kita jauh daripada dosa dan jatuh tergelincir mati di dalam dosa. Yusuf tidak setuju itu. Dan dia difitnah
dia difitnah, dia tidak mengatakan hal yang menghancurkan keluarga Potifar. Dia hanya berdoa, Tuhan, aku percaya Engkau punya janji, aku percaya Tuhan Engkau punya rencana, aku tahu Engkau punya rancangan di dalam hidupku. Saudara, ada orang berkata begini, kita tidak tahu hari esok, tetapi kita tahu Tuhan ada di ujung jalan situ. Ketika kita berjalan, saudara, mungkin kita tidak melihat Tuhan beserta kita. Ketika kita berjalan, mungkin kita bertanya, Tuhan ada di mana? Seperti ilustrasi klasik yang mungkin saudara sudah pernah dengar. Ada seorang yang berjalan di pantai, dan dia melihat ada empat tanda bekas kaki di pasir pantai itu. Dan dia bertanya, itu kaki siapa? Dan Tuhan berkata, dua kakimu, dua kakiku. Saudara, tetapi ketika hari sudah malam, badai sudah begitu kencang luar biasa. Ombak sudah bergulung begitu kencangnya. Lalu dia melihat ke belakang di dalam ketakutan luar biasa. Langkah kaki itu tinggal dua bekasnya. Maka dia bertanya, Tuhan, ketika cuaca cerah Engkau berjalan bersamaku. Sekarang cuaca gelap, langkah yang ada cuma langkah kakiku. Tuhan ada di mana? Tuhan berkata kepada pemuda itu, kamu salah. Karena langkah yang sebenarnya kamu lihat di belakang itu langkahku. Lalu anak muda ini bertanya, langkahku di mana? Aku sedang menggendong engkau. Saudara, Yusuf tahu dia sedang digendong. Yusuf mengerti bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia sendirian sekalipun di dalam penjara, saudara. Dia berkata bahwa Tuhan pasti hadir di dalam hidupku. Tuhan tidak tinggalkanku. Saudara, kadang-kadang kita sudah menyerah sebelum waktunya Tuhan. Kita sudah angkat tangan sebelum Tuhan mau berkarya. Kita sudah undur padahal Tuhan baru mulai berkarya di dalam hidup saudara. Baru saudara mau melihat mujizat, saudara sudah berkata, saya give up. Saya tidak kuat Tuhan. Saya tired, saya lelah luar biasa. Saudara, di dalam kisah Yusuf ini, Tuhan membawanya pada sebuah rencana yang lebih luas lagi. Tuhan mau Yusuf melihat sebuah akumulasi rencana yang begitu indahnya luar biasa. Bahwa dia tidak akan mengerjakan pekerjaan kecil. Seperti Yesus katakan dengan baik. Barang siapa setia dalam perkara kecil, aku berikan dia perkara yang besar. Saudara, dia tetap bertahan di dalam imannya. Dia berjuang di dalam imannya. Sehingga apa yang terjadi, Tuhan membawanya kepada Fir'aun. Dan di situ dia mensejahterakan Mesir. Dia diterima dengan luar biasa. Dia menjadi orang yang sukses secara duniawi. Tetapi dia cari dahulu kerajaan Allah, saudara. Maka semuanya itu ditambahkan kepadanya. Saudara, apakah selesai sampai di situ? Tidak. Sampai pada akhirnya saudara-saudaranya yang dulu menyakitinya, membuangnya, datang minta logistik kepadanya. Dan dia berkata kepada saudaranya, aku merindukan engkau, bagaimana kabar papa? Dia tidak melupakan saudaranya. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Tidak ada ketidaksukaan, hospitalitas. Dia melepaskan sebuah pengampunan. Sehingga saudara, karakter Yusuf kita tidak berlebihan menyebutnya sangat perfect dan sempurna, bukan. Dia menjaga hidupnya dengan kebenaran Tuhan. Dia menjaga hidupnya dengan sungguh-sungguh, saudara, merendahkan hati. Dan dia berkata kepada saudaranya, gara-gara engkau coba lihat aku. Aku sudah sukses sekarang, aku tidak kenal engkau, aku ingat. Dan Yusuf jikalau dia mau membunuh saudaranya pada saat itu mudah saja, saudara. Tetapi dia tidak menumpahkan darah. Dia hanya menumpahkan rasa kasihan, rasa cinta, rasa kemurahan kepada saudara-saudaranya. Kalau ada orang berkata, keburukan dibalas dengan keburukan. Yusuf menunjukkan kepada kita, kebaikan mengalahkan keburukan dan keburukan dibalas dengan kebaikan. Saudara melihat Yusuf, saudara melihat siapa? Saudara dan saya akan diperhadapkan dengan satu sosok di atas kayu salib yang bernama Yesus. Yang mengampuni, yang mengasihi kita tak kala kita masih berdosa. Dan di atas salib itu dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukankah perjalanan Yusuf dan Yesus adalah sama, penuh dengan benturan, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan orang-orang yang mencoba memanfaatkan dia, kecemburuan orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus sampai menyalibkan dia.
Dan orang-orang yang bertahan di dalam kesetiaan itulah yang keluar, kata Paulus, lebih daripada pemenang. Saudara, pada hari ini, jika engkau dan saya sedang disakiti orang, dibuang orang, diasingkan orang, dihianati orang, jangan berhenti sampai kita melihat rencana Tuhan yang besar. Yusuf sudah melihat Tuhan punya rencana bagi Israel. Tuhan menurunkan berkat yang lebih besar kepada seorang Yusuf. Dan hari ini Tuhan pun akan bekerja untuk memberikan kita kehidupan yang jauh lebih baik daripada hari kemarin. Kuncinya satu, tetap percaya pada rencana Tuhan. Tuhan memberkati.